keajaiban Quran. Imam Nawawi menjelaskan lagi tentang Rasulullah, dan berikutnya yang akan dibahas oleh Imam Nawawi adalah doa. Lihat bagaimana cara orang yang berilmu ketika berdoa, bagaimana cara ulama ketika berdoa. Sama nggak ketika kita berdoa? Oke. Antara kita dengan ulama, cara berdoanya sama apa sama? Nah, gitu. Kita lihat. Imam Nawawi berdoa, Allahumma atau as'alul minnah alayya wa ala jami'i ahbabi wa ala sa'iril muslimina birridwan. Dan aku berdoa, meminta, memohon kepada Allah al-minnah, sebuah karunia. Untuk siapa? Untukku. Yang pertama itu wa ala jami'i ahbabi, untuk semua orang-orang yang aku cintai. Yang ketiga wa ala sa'iril muslimin, dan untuk semua kaum muslimin, yaitu berupa ridwan, yaitu berupa keridhaan Allah. Ya. Jadi karunia yang diminta oleh Imam Nawawi adalah ridhonya Allah, agar Allah ridho kepada Imam Nawawi, ridho kepada orang-orang yang terdekat dengan Imam Nawawi, dan ridho kepada kaum muslimin. Kenapa ridho yang diminta? Allahumma wa as'alul minnah alayya wa ala jami'i ahbabi wa ala sa'iril muslimin birridwan. Kenapa birridwan? Kenapa enggak bertakwa? Kenapa tidak apalagi misalnya yang lainnya? Kenapa birridwan? Yang diminta oleh Imam Nawawi itu karunia yang Allah berikan adalah keridhaan, bukan yang lain. Baik, nanti kita jawab insyaallah. Kita akan bahas satu persatu dulu tentang doa. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kebiasaan kaum muslimin pada umumnya tentang doa adalah umat Islam pada umumnya, atau mungkin sebagian umat Islam, kalau berdoa itu dikala kondisi butuh. Kalau tidak butuh, tidak berdoa. Itu kebiasaan. Kalau tidak sebagian besar, mungkin sebagian kecil. Ada orang-orang dari kalangan muslimin ketika berdoa itu hanya dalam kondisi butuh. Itu kondisi kayak begitu salah atau salah? Gak ada pilihan, salah. Mengapa? Karena berdoa itu sama dengan ibadah. Ya, doa itu sama dengan sholat, dikerjakan sekali seumur hidup atau tiap hari? Tiap hari. Berdoa juga sama. Nah, berdoa itu adalah ibadah, bukan sebuah amal yang dikerjakan hanya karena butuh. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir umpamanya, atau surat Al-Mu'min, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan untukmu. Astajib lakum. Allah mengatakan ud'uuni, berdoa kepadaku. Nah, kalimat perintah untuk berdoa di sini adalah satu kewajiban yang tidak dilakukan hanya dalam kondisi butuh. Karena Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri
Menyombongkan diri dari apa? Dari beribadah kepadaku. Para ulama tafsir mengatakan berdoa kepadaku. Sombong dia tidak berdoa. Jadi orang yang tidak berdoa kepada Allah itu dikatakan sebagai orang sombong. Dia akan masuk neraka jahanam. Saya berguru dan jahanam akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina dakhil, dalam keadaan terhina dina. Lalu ayat yang lain Allah mengatakan, ud'u rabbakum, berdoalah kepadaku. Ini perintah doa itu wajib. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, baik dengan berdoa merendahkan diri dan dengan cara yang halus atau yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah tidak mengatakan berdoalah kalau kalian butuh gitu ya. Itu tidak. Udah selesai. Artinya doa itu sepanjang hidup. Kalimat yang disampaikan Imam Nawawi tadi yang berupa dan aku memohon karunia kepada Allah untukku, untuk orang yang aku cintai dan untuk kaum muslimin, ini menjadi ajaran, nasihat bagi kaum muslimin, nasihat bagi kita, ya, nasihat bagi kita tentang berdoa. Walaupun ungkapan doanya bukan bentuk nasihat, tetapi itu adalah merupakan cara para ulama dalam menasehati kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kabar, memberikan kabar tentang apa yang sedang, akan, dan telah dia lakukan. Apa yang sedang dilakukan oleh ulama, apa yang akan dilakukan oleh ulama itu kadang menjadi nasihat buat umat Islam. Ya, seperti Imam Nawawi mengatakan, as'aluhu, dan aku terus menerus berdoa, aku berdoa. Itu nasihat untuk kita agar berdoa itu tidak dikala kita butuh saja. Imam Nawawi kan mengatakan, aku meminta kepada Allah karunia, ya kan, untukku, untuk orang yang aku cintai dan untuk kaum muslimin. Di situ kira-kira ada doa nggak? Ada kalimat doa yang menunjukkan apa ya? Yang menunjukkan sesuatu yang kita miliki saat itu, kita inginkan saat itu. Ada nggak di situ? Contoh gini, kalau uniknya kita dalam berdoa itu gini, ya, dikala kita butuh, ya, seperti tadi, seperti kalau misalnya biasa kita berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Kenapa? Karena saya lagi sakit, karena kita lagi sakit. Tapi kalau sembuh, Allah takdirkan sembuh, kira-kira dia berdoa lagi kepada Allah atau tidak? Biasanya tidak. Nah, itu maksudnya. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah karena lagi butuh ingin sembuh, butuh ingin kaya, butuh ingin lulus jabatan atau lulus ujian, gitu ya. Kalau sudah selesai kebutuhannya dipenuhi Allah, maka sudah selesai. Tidak berdoa lagi biasanya.
Tapi kalau kalimat Imam Nawawi yang tadi itu nilai, itu kalimat butuhnya bukan hanya untuk saat itu, bukan untuk saat itu saja, tetapi kapanpun, dimanapun, pada waktu kapanpun kita butuh ridho Allah. Baik kita sedang sakit, baik kita dalam keadaan sehat, baik kita dalam kondisi miskin, baik kita dalam kondisi kaya dan seterusnya, itu kita butuh Allah, kita butuh ridho Allah. Gitu. Jadi ridho itu dibutuhkan oleh umat Islam dalam setiap kondisi. Ya, makanya tadi kita jelaskan bahwa intisari dari doanya Imam Nawawi ini adalah nasihat untuk kita agar kita dalam berdoa itu tidak hanya dalam kondisi butuh saja. Baik. Maka di dalam kalimat doa tadi ada sebuah adab. Ya. Adab seorang muslim khususnya ketika berdoa. Jadi ketika berdoa itu adabnya gimana? Nih, Imam Nawawi menjelaskan. Di dalam doa yang Imam Nawawi sampaikan itu terkandung unsur adab. Adab berdoa itu tidak hanya untuk diri sendiri. Ya, meminta permohonan kepada Allah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga sendiri, tetapi ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, ada 3 urutan yang perlu kita perhatikan di saat kita berdoa. 1, untuk diri sendiri. Yang kedua, untuk orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena Imam Nawawi mengatakan doanya wa as'aluhu al-minnah alayya wa ala ahbabi. Untukku, yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang-orang yang aku cintai. Untuk orang-orang yang aku cintai ini maksudnya adalah untuk orang-orang yang paling dekat dengan imannya, entah itu sahabat-sahabat, siapapun yang menurut Imam Nawawi adalah orang-orang terdekatnya, orang-orang yang paling dia cintai. Dan itu perlu kita doakan. Kita pun juga kan merasa ya bahwa orang yang paling dekat dengan kita bukan hanya ibu bapak kan? Ya. Bahkan bisa jadi di satu usia tertentu kita bahkan atau orang bahkan kadang bisa melupakan kedua orang tuanya untuk apa? Lebih dekat kepada sosok yang lain, umpamanya wanita kalau sudah menikah maka karena sudah tidak lagi serumah dengan orang tuanya, maka orang yang dia sehari-hari dekat dengan dirinya adalah suaminya dan anak-anaknya. Gitu. Padahal tidak boleh, tetap walaupun sudah tidak lagi serumah dengan orang tua, maka tetap orang tua harus kita jadikan sebagai orang yang paling dekat dengan kita. Gitu kan? Dan orang yang paling dekat dengan kita pun bukan hanya orang tua, bukan hanya suami istri, tetapi juga bisa jadi adalah orang yang di luar daripada keluarga kita. Baik itu teman yang tiba-tiba entah dari mana datangnya, gitu ya. Kemudian pada satu momen tertentu
pada sebab tertentu, karena sebab tertentu maka teman kita itu yang tidak kita kenali sebelumnya akhirnya menjadi kerabat atau sahabat dekat. Misalnya ketika ya ini sering gitu kan, ketika orang mulai belajar ke sekolah, maka di awal mereka sama-sama tidak saling kenal kan, sama seperti antum datang dari berbagai wilayah di Indonesia itu datang ke Baitul Arqam, sama-sama tidak saling mengenal. Tapi seiring waktu ya saling melakukan aktivitas yang sama di Ma'had ini, maka di situ ada komunikasi, ada hal-hal yang membuat tidak lagi merasa dia terasa jauh seperti orang yang tidak kita kenali. Ya. Begitu. Jadi lembaga pendidikan itu bisa jadi sebab kita memiliki teman dekat, memiliki sosok yang paling dekat dengan kita selain keluarga kita. Lembaga pendidikan, apalagi misalnya satu komunitas, gitu ya, satu kelompok, satu organisasi, satu masjid tempat kita sholat dan sebagainya. Itu bisa jadi sebab-sebab yang membuat kita memiliki karib kerabat yang lain atau memiliki saudara yang lain yang paling dekat dengan kita selain daripada ibu bapak kita atau nantinya adalah selain daripada istri dan atau ya anak kita. Nah intinya begitu, bahwa kita memiliki orang-orang paling dekat kita, paling dekat dengan kita. Maka jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Ya. Yang ketiga adalah seluruh umat Islam. Yang ketiga, adab dalam berdoa itu adalah mendoakan sa'iril muslimin, mendoakan seluruh kaum muslimin. Jangan lupa, ya ada selipan doa untuk kaum muslimin semuanya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Itu adab di dalam berdoa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Itu pun juga adab sebagai seorang muslim. Itu pun juga adab bagi seorang muslim. Bahwa muslimin dalam kehidupan di dunia ini itu tidak bisa sendirian. Ya, umat Islam, manusia itu di dunia ini tidak bisa hidup sendirian. Ya, dari ungkapan doa ini, muslimin atau manusia itu butuh orang lain, Manusia itu butuh sosok yang dekat dengan kita. Karena biasanya ketika kita butuh sesuatu, pasti yang akan kita suruh adalah orang yang merasa dekat dengan kita, kan? Iya. Karena biasanya kalau orang itu jauh dari kita merasa canggung untuk menyuruh. Kita merasa canggung untuk menyuruh. Ya, contoh kecil misalnya Debbie, karena merasa dekat dengan Agri, maka kalau Debbie butuh sesuatu, utamanya di kala sakit, maka Debbie pasti nyuruhnya Agri. Misal, bukan nyuruh Arsy misalnya. Kenapa? Karena Debbie merasa tidak dekat dengan Arsy. Gitu.
merasa tidak dekat dengan Aisyah. Akhirnya Debbie karena merasa tidak dekat, makanya merasa canggung kan, merasa canggung. Itu. Tapi kalau orang yang tapi kalau orang yang sudah kuat kekerabatannya, persaudaranya, ya nggak ada canggung lagi. Itu. Makanya manusia itu butuh sosok yang sangat dekat dengan dirinya. Butuh itu. Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia juga butuh sebuah komunitas. Manusia juga butuh sebuah masyarakat luas. Kenapa? Karena untuk menunaikan tugas dan cita-cita besar itu, harus memikirkan manusia pada umumnya, harus memikirkan masyarakat umum. Makanya ada doa min sa'iril muslimin. Ya. Maka kalau kita merasa melihat dari adab Imam Nawawi ini saja, kita sudah akan melihat siapa diri kita. Kita ini adalah orang yang sudah punya visi besar atau belum? Kita sudah punya visi besar atau belum? Sudah, Ustaz. Buktinya mana? Buktinya saya sering mendoakan seluruh kaum muslimin. Nah, itu bagus. Jadi orang yang sudah memiliki visi besar, tujuan besar, maka pasti tidak akan lupa untuk menyelipkan doa bagi seluruh umat manusia, utamanya seluruh kaum muslimin. Jadi gitu ya, luar biasa kan? Luar biasa tuh memahami kalimat dari seorang ulama. Ya iyalah, namanya juga ulama. Gak mungkin kalimatnya sederhana. Gak mungkin kalimat ulama itu sederhana. Pasti ajaib, pasti besar. Ya, saya ulangi. Jadi yang pertama, dari doa Imam Nawawi ini memiliki adab ataupun tersirat adab dalam berdoa, yaitu ketika berdoa itu satu, doa untuk diri sendiri, yang kedua doa untuk orang-orang yang kita cintai, yang ketiga berdoa untuk kaum muslimin. Itu yang pertama pelajarannya. Yang kedua, selain tersirat pelajaran tentang adab dalam berdoa, di dalam kalimat Imam Nawawi ini pun juga tersirat tentang apa? Adab sebagai muslim, yaitu bahwa kita sebagai muslim itu tidak boleh, atau hidup kita pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan orang yang sangat dekat dengan kita, bahkan membutuhkan orang-orang yang tidak kita kenali, membutuhkan orang-orang yang tidak kita kenali, ya. Bahkan kita butuh dengan orang-orang yang tidak kenal, yang tidak kita kenal, terutama saat kita memiliki cita-cita besar, terutama saat kita memiliki tujuan besar. Tujuan besar kita kan ingin memperbaiki bumi ini, ya. Tujuan besar kita, visi besar kita kan ingin memperbaiki masyarakat kan. Maka kalau tujuan besar kita adalah ingin memperbaiki bumi, bukan hanya negeri Indonesia, ya sudah. Maka kita yang pertama perbaiki diri kita, yang kedua orang-orang terdekat kita, yang ketiga orang-orang bahkan yang tidak kita kenali, gitu. Karena kita memiliki visi besar, karena kita memiliki tujuan ingin memperbaiki bangsa dan dunia ini, maka kita butuh orang yang kita kenal, dan kita pun juga butuh orang yang tidak kita kenali bahkan. Kalimat Imam Nawawi jelas, min sa'iril muslimin, seluruh kaum muslimin. Emangnya semua umat Islam Imam Nawawi kenal gitu? Ya enggak lah.
pastinya nggak kenal. Bahkan bisa jadi kita, yang mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang ada di dalam doanya Imam Nawawi. Mudah-mudahan min sa'iril muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita ini masuk ke dalam untayan doa-doanya para ulama. Itu. Tapi syaratnya satu, kita mau nggak didoakan terus sama ulama? Mau? Syaratnya kita harus sejalan dengan ulama. Itu syaratnya. Kalau kita ingin selalu didoakan ulama, maka kita harus sejalan dengan ulama. Jalan hidup kita ini harus sejalan selurus dengan ulama. Gak boleh menyimpang dari ulama. Gak boleh menyimpang dari ulama. Syaratnya itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan doa Imam Nawawi, ya kita harus sejalan dengan Imam Nawawi. Akidahnya, manhajnya, cara belajarnya, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Di dalam kalimat yang terakhir, saya ingin lebih menitik tekankan, yaitu tentang berdoa untuk seluruh kaum muslimin, min sa'iril muslimin. Berdoa untuk saudara sesama muslim. Berdoa untuk sesama saudara muslim. Di sini ada hal-hal ajaib, ada hal-hal yang istimewa dan sesuatu yang mulia yang perlu kita tahu dan perlu kita pahami, yaitu berkenaan tentang berdoa untuk sesama atau untuk saudara sesama muslim. Saya ingin coba sampaikan dulu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, Rabbana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami. Ya Allah. Jadi kalau berdoa untuk saudara itu rasa sedih gitu ya. Ya. Wali ikhwanina, kenapa? Karena kita teringat saudara kita yang sudah meninggal, yang belum bertaubat, saudara kita entah itu misalnya siapa, sepupu apa gitu ya, entah itu paman, bibi, kakek, sebagainya, itu yang belum bertaubat. Sedih nggak kita? Coba kita bayangkan, wali ikhwanina, untuk saudara-saudara kami, ya Allah, yang mereka belum bertaubat, mereka yang meninggal dalam keadaan maksiat, mereka yang meninggal dalam kondisi sholatnya masih kacau. Itu saya yakin ketika berdoa ini tuh pasti nangis. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, insyaallah, wa li ikhwanina ya, alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ya, saudara-saudara kami yang dahulu telah beriman, Wala taj'al, ya Allah, jangan jadikanlah dalam diri kami itu, atau fi qulubina, dalam hati-hati kami itu, ghil itu kedengkian, lil ladzina amanu,
kedengkian kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada dengki, jangan sampai ada ghil, ada kedengkian, ketidaksukaan terhadap orang beriman, jangan sampai. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, innaka sesungguhnya Engkau Rauf maha lembut, Rauf maha penyantun, Rahim maha penyayang. Ini doa lembut banget ya. Ya Allah, ini doa lembut banget. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dihafalin ya, dihafalkan. Walaupun belum masuk ke juz 28. Ini Al-Hasyr 28 loh. Tapi walaupun belum hafalannya belum masuk ke 28, ini doanya harus dihafalin. Para ulama tafsir mengatakan tentang ayat ini, wa hadza min fadailil iman. Kalimat doa di dalam ayat ini adalah bentuk di antara iman, keutamaan iman, bentuk dari keutamaan iman. Ya. Orang yang beriman, orang yang di dalam hatinya orang yang ada di dalam hatinya ada iman, itu akan memunculkan apa? Annal mu'minin yantafi' ba'duhum ba'duhum ba'd. Orang-orang mukmin, orang-orang yang di dalam hatinya ada iman akan saling memberi manfaat bagi sesama. Ini keutamaan iman. Iman itu bisa menjadi alasan untuk kita memberi manfaat untuk saudara kita. Ya, salah satunya dengan mendoakan orang beriman. Salah satunya dengan mengucapkan doa. Tapi nanti kita akan bahas itu. Ya. Para ulama tafsir menjelaskan itu, bahwa dari kalimat ini, lihat tadaburnya ya. Kita contoh yuk, contoh ketika ulama itu mentadaburi ayat. Ini kan ayat nih, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, orang beriman, kata ulama, orang beriman itu dia akan memberikan manfaat untuk orang lain, untuk saudaranya. Tadaburnya dari mana? Kalimat ini dari mana? Ini kalimat dari ayat. Bahwa dengan mendoakan orang lain itu menunjukkan bahwa kita memberikan manfaat untuk orang lain kan? Dengan kita mendoakan orang lain itu menunjukkan kita sedang memberikan manfaat untuk orang lain, dan itu bukti adanya iman dalam hati kita. Annal mu'minin yantafi ba'duhum bi ba'd. Jadi iman itu bisa menjadi sebab saling memberi manfaat antara sesama orang-orang beriman, sekaligus menjadi petunjuk akan bukti adanya iman dalam diri seseorang. Apa bukti adanya iman dalam diri seseorang? Apa bukti adanya iman dalam diri seseorang kalau melihat kalimat tadi itu? Ya, saling memberi manfaat, ada kemanfaatan. Nah, saya ingin coba garis bawahi atau ingin lebih menelusuri penjelasannya agak mendalam dari di kalimat ini. Jadi teman-teman, obsesi, keinginan terbesar, target terbesar, cita-cita besar orang beriman itu adalah apa sih? Memberi manfaat buat orang lain. Itu cita-cita, itu target, itu obsesi.
orang beriman. Yang membedakan dengan orang yang tidak beriman. Ya, orang beriman itu begitu hidupnya. Obsesinya itu selalu ingin memberi manfaat untuk orang lain. Jadi apa yang dia ingin lakukan, apa yang dia ingin kerjakan, maka yang pertama kali terpikir di kepalanya adalah apa manfaat yang akan dihasilkan dari yang saya kerjakan ini. Itu. Misalnya apa? Misalnya kuliah. Antum ingin kuliah? Ya, kuliah misalnya. Maka orang beriman, maka antum sebagai orang beriman harus berpikir dulu apa manfaat yang ingin kita berikan untuk saudara itu dengan kita kuliah ini. Apa manfaat? Kuliah jurusan ekonomi. Oke. Maka yang harus dipikirkan oleh umat Islam, oleh orang beriman saat kuliah di jurusan ekonomi itu umpamanya, yang harus dipikirkan pertama kali adalah itu. Apa manfaat saya kuliah jurusan ekonomi itu untuk kaum muslimin khususnya, umumnya untuk umat manusia. Umumnya untuk umat manusia. Apa manfaat? Apa manfaat? Pernah kita terpikir itu waktu saat kuliah? Ya, iya. Itu diakibatkan karena cara pendidikan kita yang salah. Obsesi kita hanya satu, ingin dapat gelar itu. Obsesi kita kalau kuliah itu, bukan kita ya siapa lah gitu ya. Obsesi kalau ingin kuliah itu adalah cuma ingin dapat toga yang nempel di atas kepala itu kok. Ingin dapat gelar. Tapi orang beriman itu enggak. Orang beriman itu kalau kuliah itu ya. Jadi teman-teman, kalau kita ingin atau akan melakukan satu aktivitas, satu karya yang menjadi target utama adalah manfaat apa yang ingin kita berikan. Manfaat apa yang ingin kita berikan untuk orang beriman. Itu target utama kita sebagai orang beriman. Ya lagi-lagi saya ingin coba mendalami tentang pendidikan dan sekolah, karena kita sedang ingin coba untuk memperbaiki sistem pendidikan. Ya. Jadi di Mahat ini selain kita menghafal, yang sedang kita jadikan target kita adalah ingin memperbaiki sistem pendidikan yang ada di dunia ini terutama. Misalnya belajar atau sekolah. Apa manfaat yang ingin saya berikan dengan saya belajar ini? Dengan saya belajar ilmu ini, apa yang akan saya berikan? Manfaat apa yang saya akan berikan? Dengan saya belajar membaca Quran namanya, dengan saya menghafal Quran, apa manfaat yang ingin saya berikan untuk orang lain? Kepikiran nggak? Ayo. Dulu waktu pertama kali menghafal, dulu waktu pertama kali datang ke Baitul Arqam, kepikiran nggak itu? Mau ngapain ke Baitul Arqam? Mau menghafal Quran. Kenapa menghafal Quran? Jawab. Apa? Ada nggak jawaban? Di antara jawaban-jawaban antum itu adalah ingin memberikan manfaat untuk orang lain, ingin memberikan manfaat untuk orang beriman. Dengan saya menghafal Quran ini, saya ingin memberikan manfaat untuk orang beriman. Nah, ada nggak jawaban itu? Nggak ada kan? Terus terang aja. Saya juga dulu nggak ada kok. Terus terang. Saya juga dulu waktu pertama kali menghafal belum ada kepikiran sampai situ. Padahal yang kita pelajari itu jelas-jelas mulia Quran. Padahal
yang kita pelajari itu jelas-jelas Al-Quran, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Tapi karena saya, antum, kita bersama diajari dengan cara pendidikan yang salah, maka niat pun juga keliru. Maka niat dalam belajar pun akhirnya jadi salah. Nah, gitu. Ya, cara pendidikan yang salah dibuktikan apa? Bukti kita telah melakukan sistem pendidikan yang salah, apa buktinya? Kita memiliki niat yang salah, atau kita tidak punya niat yang mulia dalam belajar, utamanya. Contoh ini. Belajar. Untuk apa saya belajar? Kalau niatnya salah, atau kalau niatnya bukan sesuatu yang mulia, apalagi salah, ini menunjukkan bahwa cara belajar kita salah. Ya, cara belajar kita yang salah. Oh, padahal untuk masalah urusan niat kita udah ngaji berkali-kali kan? Itu masalah innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Oh, sudah berkali-kali kita dengar. Tapi mana buktinya dalam dunia pendidikan? Nah, jangan jauh-jauh lah. Tadi tuh, niat saya belajar, niat saya masuk pesantren, niat saya masuk kuliah. Itu ngapain? Ngapain? Apa niat kita apa? Ada enggak urusan kaum muslimin yang ada di dalam niat dalam kita belajar? Ada enggak? Kalau gitu, teman-teman. Jadi gak mudah, gak sesederhana yang kita bayangkan belajar itu. Ya. Makanya Nabi kita SAW berdoa. Jadi dalam urusan ilmu, Nabi itu berdoa 2 kali. Dalam urusan ilmu, Nabi itu meminta 2 perkara. 1, meminta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, meminta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Itu kan doa zikir setelah sholat kan? Iya. Yang antum mungkin baru belajar di sini kan? Iya. Itu yang pertama. Nabi meminta dalam urusan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Nabi meminta dalam urusan ilmu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi mengapa tadi saya sampaikan bahwa dalam urusan belajar itu tidak sederhana? Iya, karena dalam ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sampaikan, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Oh, jangan-jangan selama ini yang kita pelajari, berarti ilmu apa itu? Ilmu yang tidak bermanfaat. Atau sebagian besarnya yang kita pelajari saat kita belajar di sekolah-sekolah dahulu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan niat. Tuh, pengaruh besar niat ini, teman-teman. Pengaruh besar niat ini. Yuk, yang teman-teman atau semua yang mau belajar, mau kuliah lagi itu pasang niat yang benar.
Bukan tidak boleh kuliah lagi. Oh harus belajar lagi. Tapi yang lebih penting dalam proses belajar itu adalah niat. Saya ingin belajar bahasa Arab, Ustaz. Silahkan, bagus. Maka tanya dalam diri masing-masing sebelum belajar bahasa Arab itu. Apa manfaat dari saya belajar bahasa Arab itu untuk kaum muslimin? Apa? Ya. Saya ringkas ya. Saya ringkas dari dua doa yang Nabi sampaikan tentang ilmu itu. Yang Nabi sampaikan yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a dan Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' itu. Saya ringkas menjadi dua, bahwa saat kita belajar itu yang harus kita pikirkan dua. Saat kita belajar yang harus kita pikirkan itu dua. Satu, bagaimana cara ilmu itu bisa manfaat. Itu yang pertama. Dalam urusan belajar, apapun itu, apalagi Quran. Pikirkan. Kita sama-sama belajar di Baitul Arqam ini. Pikirkan bagaimana caranya agar ilmu ini bisa manfaat. Yang kedua, dalam urusan belajar, dalam urusan kuliah, dalam urusan berilmu itu yang harus kita pikirkan yang kedua adalah cari ilmu yang paling banyak manfaatnya dulu. Cari ilmu yang paling banyak manfaatnya. Cari ilmu yang paling banyak manfaatnya dulu. Tuh, kalau digali lebih dalam lagi tentang masalah ilmu, pasti hari ini kita sedang menyesali kan? Iya. Coba lebih manfaat mana? Belajar Quran dulu atau belajar matematika dulu? Lebih manfaat mana? Kenapa? Dulu yang lebih antum seriusi itu ilmu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bla 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 itu. Lalu tidak perhatian dengan Quran. Kenapa? Berarti ada salah kaprah dalam berilmu. Itu lagi-lagi sebenarnya bukan salah murni antum, salah orang tua. Salah kedua orang tua antum. Dan juga salah guru-guru antum. Tidak meluruskan cara belajarnya. Dikiranya yang paling banyak manfaat itu adalah ilmu matematika. Saya ngomong kayak gini itu bukan berarti ilmu matematika tidak penting, ya bukan. Kita sedang mengukur mana yang paling banyak manfaatnya, mana yang paling besar manfaatnya, teman-teman. Mana bisa ngaji, bisa hafal Quran, atau bisa berhitung. Iya. Lalu kenapa antum di sini nggak bisa baca Quran? Evaluasi. Jadi itu harus terus ditekankan di kepala kita loh teman-teman. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki cara pandang yang benar. Walaupun kita sudah tahu tentang ilmu manfaat Allah ini asal ilmu nafi'ah, kita sudah tahu. Tapi kalau tidak kita tidak kita dalami terus, nggak akan kuat memahami, tidak akan besar memahami tentang ilmu yang manfaat itu. Oh, saya paham Al-Quran itu lebih manfaat. Nah gitu. Itu kalau apalagi sekedar tahu, maka belajar ilmu Quran itu nggak akan serius. Mohon maaf,
Contoh seperti sebagian antum kan, iya. Kenapa belajar Quran nggak serius? Kenapa menghafal Quran nggak serius? Sebenarnya jawabannya satu, antum masih belum bisa menganggap Quran ini manfaat. Itu jawabannya. Disuruh ngapalin males, disuruh murojaah males. Itu apa alasannya? Alasannya satu, karena antum masih menganggap Quran ini belum manfaat. Coba kalau antum sudah menganggap Quran ini manfaat, ya, dunia akhirat, kira-kira ketika antum malas, ketika antum sulit, disabari apa menyerah? Pas disabari kan. Kayak gimana sih? Ya kayak antum dulu menganggap penting ilmu matematika kan, menganggap penting ilmu bahasa Inggris, maka kemanapun, kemanapun tujuan belajar bahasa Inggris akan aku tempuh gitu. Mau ke Pare, mau ke Padi, kan ada Padi ada Pare. Mau ke Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya saya akan tempuh, bahkan ke luar negeri sekalipun. Kenapa? Karena saya menganggap penting bahasa Inggris. Itu akan ditempuh. Walaupun saya merasa sulit belajar bahasa Inggris, tapi karena saya menganggap bahwa belajar bahasa Inggris itu penting, maka saya akan sabar. Itu harusnya ketika kita berhadapan dengan Quran itu, ketika kita sedang menghafal Quran itu, anggap penting yuk. Ciptakan kepentingan Quran bagi diri kita agar kita merasa serius ketika membaca menghafal itu. Ya. Jadi nanti ketika menghafal itu tidak usah disuruh-suruh. Ketika membaca Quran itu tidak usah disuruh-suruh. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, menguatkan kalimat saya tadi di atas bahwa al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, al-ilmu bil lisan wa ilmu bil qalb. Ilmu di lisan dan ilmu di hati. Fa ilmu qalbi huwa ilmu nafi'. Nah, bahwa ilmu yang masuk ke dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang masuk ke dalam hati. Wa ilmu lisan, ilmu yang hanya di lisan itulah ilmu hujjatullah ala Adam, yaitu ilmu yang akan mencelakakan pemiliknya. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan begitu. Aduh, kalau begini ya, kalau begini kalimat kalimat Imam Al-Hasan Al-Basri ini, takut tuh kita sebenarnya dalam belajar. Kenapa? Karena takut kita ini nantinya belajar ilmu yang akan mencelakakan kita. Hujjatullah alayya, akan mencelakakan diriku. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan ilmu itu cuma dua. Ilmu yang dipelajari itu cuma dua. Ilmu yang tertanam dalam hati, yaitu yang membuat hati semakin as-sakinah wal khusyuk, bahwa hati semakin tenang, semakin khusyuk sehingga takut kepada Allah, al-ikhbah lillahi ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Wahwa ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang sampai ke hati, yang membuat hati tenang, membuat hati khusyuk. Dengan kita belajar ilmu itu, hati kita semakin tenang. Itu membuktikan ilmu kita bermanfaat. Coba dulu ketika kita belajar ilmu matematika, membuat tenang gak hati? Pusing kan? Coba. Maka ini harus menjadi konsentrasi dan menjadi pemikiran bagi para pendidik, yaitu terutama dan juga bagi para orang tua. Bagaimana caranya
agar ilmu matematika yang dipelajari itu juga membuat kita tenang. Gimana caranya? Iya, kaitkan ilmu matematika dengan iman gitu. Mengaitkan ilmu matematika dengan iman, itulah cara ketika kita belajar ilmu matematika itu hati kita menjadi tenang. Lah kita aja nggak belajar iman, gimana bisa mengaitkan ilmu matematika dengan iman? 1+1 gitu. 2 gitu ya. Itu doang kan belajar matematika. Dulu. Ya Allah. Coba, ini kan gimana ya? Metode belajar kayak gini tuh ini masih apa ya? Masih menggurita, masih mewabah. Susah kita nyari guru matematika yang bisa menenangkan hati kita saat kita belajar matematika. Sulit. Jadi sudah ngomong sulit maksudnya. Makanya antum ya sebenarnya cocok jadi guru Quran, jadi guru matematika itu. Antum sudah punya Quran, antum di sini diajari sirah, diajari iman, diajari adab. Dan antum yang pantas jadi guru matematika, antum yang pantas jadi guru bahasa Inggris, antum yang pantas jadi guru peradaban, guru kedokteran. Makanya di peradaban Islam nanti itu yang akan dianggap menjadi dosen gitu kan, kalau menurut hari ini itu adalah mereka yang di kepalanya punya iman dan Quran. Baru setelah itu sesuai dengan spesifikasinya, apakah ilmu berhitung atau ilmu. Jadi kalau belum punya iman dan Quran, nggak akan dijadikan sebagai guru nanti, tidak akan dijadikan guru. Beberapa sekolah hari ini misalnya seperti di Kutab ya. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan apa ya namanya, bukan mengeluh-elukan Kutab, bukan. Tetapi yang baru seperti ini yang saya baru lihat contohnya. Ya, di mana posisi paling tinggi di Kutab itu adalah itu kan di koloni 4, posisi tertinggi itu ya. Kalau di SD itu kan kelas 6, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Posisi tertinggi di Kutab itu di koloni 4 itu adalah guru yang sudah hafal 30 juz dan bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Mohon maaf sekali lagi, bukan sayanya. Dan itu baru istri saya yang sudah hafal 30 juz, bukan hafal ya pernah hafal dan juga bisa bahasa Arab. Akhirnya kepala sekolah atau kepala Kutab itu susah menurunkan istri saya itu menjadi guru di level paling bawah. Padahal saya minta ke kepala sekolahnya itu, Ustaz, tolonglah, saya belum cerita ya. Pokoknya saya minta nanti istri saya itu ngajarnya diturunkan. Tapi belum bisa, karena belum ada guru yang selevel gitu. Karena koloni itu harus diduduki oleh guru yang selesai Qurannya dan bahasa Arab. Gitu. Coba di sekolah mana pendidikan untuk usia dasar, metode mencari gurunya kayak gitu. Kelas 6 SD yang wajib ada di kelas 6 SD itu gurunya adalah hafal Quran 30 juz, dan bisa bahasa Arab. Kelas 6 SD. Gitu. Gitu. Jadi mengukur diri gitu ya, mengukur diri kita hari ini. Betapa kita masih jauh dari peradaban Islam. Mohon maaf sekali lagi, ini juga ya sekolah yang dimasuki oleh anak saya itu, yang Kutab itu juga masih ada yang bukan menyepelekan, menilai buruk gitu, menilai negatif dengan Kutab. Kenapa?
Gara-gara yang satu, nggak ada ijazah. Aneh sih sekolah nggak ada ijazah gitu. Itu yang ngomong tuh ustaz coba, bukan orang biasa. Ustaz yang ngomong, yang sudah yang sudah punya ceramah kemana-mana. Dan istri saya dengar sendiri gitu. Sudahlah, nggak usah didengerin. Hanya gara-gara tidak memberi ijazah, itu kan, itu sampai bicara begitu. Ya sudah, coba aja adu sekarang ya. Sekolah yang menawarkan gelar ijazah, kualitasnya kayak gimana, dengan sekolah yang tidak ada gelar ijazahnya, itu kualitasnya kayak gimana. Tinggal diadu saja. Dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa menurut mantan salah satu tokoh nasional di negeri ini, ketika melihat anak-anak Kutab itu, dia mengatakan negeri ini baru layak dipimpin oleh mereka-mereka. Mohon maaf sekali, bukan saya mengeluh-elukan Kutab, bukan. Tapi memang kalau lihat standar pendidikan Islam, ya memang harusnya begitu. Standar pendidikan Islam itu yang diutamakan iman dan Quran. Nahnu fityatun hazawiro. Imam para sahabat mengatakan, ada yang mengatakan Jundub bin Abdillah itu namanya, ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Mengatakan, para sahabat mengatakan nahnu fityatun hazawiro. Kami saat itu di usia belum balik. Hazawiro itu belum balik. Kunna ma'an Nabi, saat itu kami bersama Nabi. Saat itu kami diajari Nabi maksudnya. Apa yang diajari Nabi saat itu? Fata'allamna iman, dia iman itu yang pertama. Qabla an nata'allam al-Quran, sebelum diajari Quran. Kami diajari Nabi itu iman dulu sebelum Quran. Apalagi matematika. Ada itu nanti. Gak akan jadi ilmu manfaat kalau kurikulumnya bukan dua yang paling dipentingkan ini, bukan iman dan Quran. Gak akan jadi. Antum kuliah kemana-mana pun gak akan jadi ilmu antum jadi manfaat. Mohon maaf sekali lagi. Saya hanya ingin kasih tahu supaya antum tidak menyesal. Ya. Jadi ya, ilmu yang bermanfaat. Maka apa yang sudah kita berikan, ini pertanyaan besarnya, apa manfaat yang telah kita berikan untuk orang beriman? Apa? Yang itu merupakan sebagai bukti iman di dalam hati kita. Baik, penjelasannya dari tafsir masih banyak, saya lewati saja. Saya langsung ke hadis. Di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan mendoakan sesama muslim. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wala kabimithli. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim, ma min abdil muslim, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya, melainkan malaikat akan berkata walaka bimithli, dan untukmu juga. Apa maksudnya? Maksudnya saat kita berdoa untuk saudara kita di belakang mereka, di belakang saudara kita, artinya saudara kita tidak diketahui, tidak diketahui oleh saudara kita, maka doa itu akan kembali kepada kita. Maka doa itu akan kita dapatkan juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa yang mudah diijabah itu, antum ingin doanya diijabah. Nah, doa yang diijabah itu, yang dikabulkan itu adalah doa dikala kita butuh sesuatu,
Kita butuh sesuatu nih. Maka cara berdoanya adalah doakan saudara kita yang sedang membutuhkan, yang sama seperti kita butuhkan. Paham? Langsung saja ya. Dan nomor 10. Walamma ulama as-salaf rahimahullahu taala. Ini menjelaskan tentang hadis tadi. Wa radhiyallahu anhum ajma'in. Qimatun hadzal du'a. Para ulama kita dahulu ya, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, itu menganggap mulia, menganggap doa ini sangat bernilai, sangat penting. Maka para ulama itu insyaallah bihi jiddan. Mereka ini benar-benar menyibukkan diri. Para ulama benar-benar menyibukkan diri dengan doa itu. Selalu berdoa untuk saudaranya dikala tidak di hadapannya. Ya. Yaitu ketika mereka berdoa memiliki keinginan terhadap sesuatu, maka mereka berdoa untuk saudaranya dengan doa ini. Sampai apa? Sampai malaikat mengaminkan doa tersebut. Sampai malaikat mengaminkan doa tersebut. Misalnya gini. Ketika ini disebutkan di sini ya. Disebutkan di dalam penjelasan tadi. Misalnya Fakanal wahid matalan, salah satu ulama misalnya, idza arada zawaj, ketika mereka ingin menikah, da'a fi dhahril ghaibi, maka dia akan berdoa di belakang saudaranya lalu berucap, Allahumma zawwij akhi, ya Allah nikahkanlah saudaraku. Padahal yang ingin nikah dirinya. Nah gitu. Padahal yang ingin nikah dirinya. Jadi kalau kita ingin dimudahkan kita menikah itu, maka doakan saudara kita apa? Supaya cepat nikah. Gitu. Maka kalau doa kita dikabulkan, kan? Maka doa itu akan juga kembali kepada kita. Gitu. Sama juga kalau kita misalnya ingin uang atau ingin harta atau ya ada sebuah keperluan gitu ya. Kemudian kita membutuhkan, ya kita doa. Salah satunya dengan cara tadi. Ya Allah berikanlah harta untuk saudaraku ya Allah, gitu. Ya Allah sembuhkanlah saudaraku ya Allah. Padahal yang sedang ingin disembuhkan adalah kita. Karena kita sedang sakit apa, karena kita sedang gitu. Jadi bukan sekedar kita doa untuk diri sendiri ya. Ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Dan itu cara berdoanya. Cara berdoanya kalau kita ingin dikabulkan, gitu. Ya Allah berikanlah saudaraku rezeki gitu. Ya Allah berikanlah akhi fulan saudaraku itu ya, berikanlah rezeki. Itu. Karena apa? Karena itu nanti akan kembali lagi kepada kita. Ini menurut hadis yang tadi saya sampaikan, hadis hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu saja saya cukupkan karena sudah masuk jam 10. Semoga ini jadi bahan renungan untuk kita dalam memperhatikan lebih kuat lagi untuk saudara-saudara kita. Allah ta'ala, mari kita masuki majelis resmi.